Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing hari ini. Ya. Hidden depths. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory of the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. Oke, jadi gini. Mungkin kalian menyembunyikan sesuatu atau ada unek-unek gitu ya, tapi kayak mau disampaikan atau kamu mau cerita itu ada keraguan-keraguan gitu. Nah, itu malah akan menjadi beban pikiran ya. Jadi sebaiknya bicarakan aja, komunikasikan atau setidaknya kamu cerita ya. So we can become free ya, supaya kita bisa merasa bebas, merasa lega, udah nggak ada beban lagi. Nah, siapa tahu pesan healing ini relate dengan situasi kalian ya, yang sedang memendam unek-unek nih ya, sampaikan aja supaya lega, supaya bebas gitu ya. Atau mungkin kayak kalian mengetahui sesuatu hal yang selama ini kalian tutup-tutupi gitu ya, tapi itu merugikan orang lain. Nah, itu mungkin perlu kayak ya sebaiknya ungkapkan aja ya, selain menyampaikan kebenaran, membantu orang lain dan kamu pun juga akan lega gitu ya. Jangan takut akan konsekuensi atau resikonya ya. Ketika kita menyampaikan kejujuran ya, semesta pasti akan melindungi kita ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Summer solstice radiance. Hari ini cerah ya, secerah hari-harimu akan ada kebahagiaan, solusi, jalan keluar, ada rasa lega luar biasa, mungkin terkait dengan apa yang kamu sembunyikan akhirnya kamu ungkapkan gitu ya, ada perasaan lega ya, ibaratnya yang selama ini matahari tuh ketutup mendung, akhirnya mendungnya hilang ya, matahari bersinar cerah. Terus ada klarifikasi tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi ya, mungkin ada miskomunikasi gitu. Terus jika kamu membutuhkan informasi ya, kamu akan dapatkan itu ya. Intinya sih kamu mesti bahagia, kamu mesti cerah seperti matahari ya. Maka segala hal yang kamu butuhkan itu akan ketarik ya. Karena ketika kita bahagia, ketika kita happy, vibrasi kita tuh naik. Beda kalau kita murung, kita ngeluh terus, kita galau, kita sedih, gelisah terus gitu ya. Apalagi suka overthinking, apalagi yang biasanya negative thinking tuh ya, tuh bikin rezeki seret gitu loh, bikin hoki itu menjauh. Nah, hari ini harus cerah seperti matahari ya, maka segala hal yang kamu harapkan tuh ketarik. Kamu nunggu informasi datang, kamu nunggu komunikasi dari seseorang dia menghubungi, kamu nunggu rezeki juga datang, kamu lagi cari solusi atau jalan keluar, akhirnya juga kamu dapat. Oke. Lanjut ya, generation ancestors ya. Hari ini semesta berpesan ya, kamu tidak sendiri. Leluhurmu, ini leluhur dari garis kamu ya,
mendampingi ya, mendampingi kamu segala aktivitas kamu ya, dan menghindarkan kamu dari bahaya atau hal-hal yang merugikan ya. Terkadang kita itu kayak gini loh, ketika kita ingin ke suatu tempat ya, tapi tiba-tiba kita dibikin ragu, akhirnya kita nggak jadi. Nah ternyata ada sesuatu terjadi ya, hal-hal yang tidak diharapkan gitu loh. Nah itu juga termasuk salah satu cara leluhur yang mendampingi ini melindungi kita gitu. Atau ketika ada orang yang ingin berbuat jahat sama kita ya, nggak sampai kejadian, ternyata orang yang jahat itu mendapatkan karmanya. Nah itu juga salah satu cara ya leluhur melindungi kita. Nah jadi leluhur kamu mendampingi ya, so kamu tidak sendiri ya. Mungkin terkadang ada yang ngerasa kayak putus asa, berasa sendiri, nggak punya temen, nggak juga ya. Ketika kita selalu berbuat baik ya, leluhur memilih kita untuk didampingi gitu. Jadi kita nggak bisa minta, leluhur lah yang memilih kita. Ketika vibrasi kita naik, ketika kita selalu menanamkan kebaikan ya, leluhur akan memilih kita. Oke. Ya. Winter solstice, reflection. Refleksi itu berkaca gitu. Makanya di sini gambarnya itu kan air yang jernih supaya kita bisa berkaca. Nah, maksudnya apa? Semesta tuh ngingetin kita, kalau kita itu mau berbuat sesuatu ke orang lain, coba berkaca. Seandainya kita diperlakukan seperti itu. Nah, simpelnya sih begitu. Oke. Lanjut untuk energi hari ini. Jadi kalau misalkan kita mau nyakitin orang lain, ngecewain orang lain, atau maaf nih ya kasarnya tuh nipu gitu. Nah coba berkaca kalau seandainya itu terjadi sama kita. Nah dengan begitu kan kita mikir-mikir ya kalau mau merugikan orang lain. Energi hari ini. Oke, Three of Pentacles. Bagus banget nih energi pertama. Ada peningkatan dalam karir pekerjaan kamu ya. Mungkin ada beberapa yang mendapatkan promosi jabatan, kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Terus ada juga peningkatan dari segi finansial ya. Mungkin ada kenaikan gaji, tunjangan, atau ada penghasilan lain yang intinya income kamu tuh naik gitu. Terus ada kesepakatan MOU, kerjasama, atau partnership gitu ya dalam bisnis ya. Di dalam bisnis atau usaha kamu juga hari ini ada peningkatan ya, kayak ya income kamu naik, orderan kamu, job kamu juga makin lancar. Nah dalam keuangan udah ya, tadi ada income atau pendapatan yang naik. Terus ini dalam relationship, hubungan atau percintaan ya, kayaknya bakal ada komitmen. Nah komitmen ini bisa kenaikan level gitu ya, dari yang jadian, dari yang PDKT terus jadian, dari yang pacaran bertunangan ya, merencanakan pertunangan atau kamu dilamar. Dari yang bertunangan mungkin bisa menikah gitu ya, mulai merencanakan pernikahan, atau mungkin bukan pernikahan, bukan pertunangan, tapi antara kamu dengan seseorang nih ada bikin komitmen gitu ya. Misal selama ini kalian belum terlalu serius gitu, nah terus bikin komitmen, yuk kita serius yuk, walaupun kita nggak harus langsung menikah, pingin sebuah hubungan yang dewasa, hubungan yang sehat. Nah ini energinya bagus banget. Oke. Yap. Page of Pentacle. Sepertinya ada beberapa yang mulai menyusun strategi baru ya, baik di dalam pekerjaan maupun bisnis ya, supaya kerjaan kamu makin bagus, bisnis kamu juga makin lancar nih, kayak mulai memikirkan strategi-strategi baru ya.
Bahkan mungkin yang udah dijalani ini kamu coba untuk evaluasi ya, apakah perlu ditingkatkan, direvisi atau stop aja gitu ya. Terus kalau kamu ada deket dengan seseorang maskulin yang usianya lebih muda, kayaknya hari ini dia lagi mikirin kamu banget ya. Oke. Kalau itu dalam percintaan ya. Wow, aku barusan aja bilang percintaan langsung ketarikan The Lovers ya. Oke. Ada situasi yang romantis, menyenangkan, harmonis antara kamu dengan seseorang ya, someone, entah ini pasanganmu atau yang lagi deket. Dan The Lovers ini energi zodiak Gemini, so mungkin kamu berzodiak Gemini atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini ya. Kalau yang sempat berkonflik, ada situasi rekonsiliasi atau berbaikan. Berkonflik ya, bukan putus ya, berkonflik. Terus ini dalam segi bisnis ya, apa yang udah kamu tawarkan ke orang-orang atau kamu prospek, kamu presentasikan gitu. Nah, ini ada beberapa yang tertarik gitu ya, bahkan mungkin banyak yang tertarik juga. Oke. Nah, The Lovers ini nggak selalu tentang asmara aja ya, ini juga artinya luas ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ya kayak melakukan charity gitu ya, atau kegiatan amal membantu orang-orang di sekitar kalian. Intinya sih menebarkan cinta kasih gitu ya. Oke, Nine of Cups ya. Ada sebuah kebahagiaan ya, walaupun itu kecil, bahkan mungkin kalau diukur dengan materi itu nggak bisa gitu, namanya kebahagiaan batin ya. Ada kepuasan dari hasil pekerjaan kamu, pencapaian kamu, target kamu, terus antara kamu dan someone karena situasi hubungan membaik, ada kebahagiaan tersendiri di hati kamu ya. Atau juga ketika kamu bisa membeli gitu ya, sesuatu barang yang udah lama kamu idam-idamkan ya, mungkin buat orang lain itu harganya nggak seberapa, tapi kayak kamu ngerasain adanya kebahagiaan tersendiri. Oke, atau mungkin pertemuan kamu dengan seseorang ya, kamu kok kayak ngerasa duh bahagia banget, nggak bisa diukur dengan materi gitu. Oke, kita lihat satu lagi. Yap, di Emperor. Beberapa dari kalian hari ini bertemu atau berdealing dengan orang besar atau orang penting, seperti pejabat, pengusaha besar, pihak-pihak yang berwenang gitu ya. Tentu saja urusannya kerjaan ya, kalau sama orang-orang besar. Nah, di Emperor ini energi zodiak Aries, jadi mungkin kamu berzodiak Aries atau hari ini kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Aries. Nah, ini juga bisa energi kamu sendiri ya, dimana kamu memegang prinsip kamu ya, jadi nggak gampang goyah. Kalaupun ada rayuan atau ajakan-ajakan terutama yang menurut kamu itu nggak benar atau itu negatif, itu kamu akan bisa dengan tegas ya menolak. Jadi kamu kayak menunjukkan power kamu. Nah, jika kamu seorang leader ya, hari ini kamu mencoba untuk mendisiplinkan gitu ya staf kamu, tim kamu atau anak buah kamu gitu ya, untuk bisa lebih disiplin, untuk bisa lebih teratur. Terus kayak ya mungkin kamu kayak apa ya, seandainya dalam pekerjaan ada target, seorang leader itu kan pasti nge-push terus gitu ya. Nah seperti itu. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut ya, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi jangan membuat keputusan atas rasa bersalah ya, atau karena mendengarkan egomu atau karena emosional sesaat ya. Kebenaran itu ada di dalam hati kamu. Kejujuran juga ada dalam hati kamu. Dan ketika kamu memutuskan sesuatu harus memang itu jujur dari lubuk hatimu terdalam. Bukan karena rasa bersalah, rasa kasihan, atau karena ego.
Nah, ketika kamu bisa jujur dengan dirimu sendiri, maka kamu juga ke orang lain bisa jujur, ya. Oke. Lanjut untuk wisdom message hari ini atau pesan bijak buatmu hari ini. Oke. Worry. I am learning that worry doesn't change an outcome, ya. Belajar bahwa terlalu khawatir, gelisah, galau itu tidak merubah apapun dan bukan merupakan jalan keluar. Jadi kalau misalkan kamu galau, terus kamu khawatir, terus takut, terus ya solusi nggak bakalan datang dan juga nggak bisa merubah keadaan gitu. Jadi segala kekhawatiran itu lepaskan, ya. Apa yang terjadi ya memang sudah yang terbaik saat ini, diterima, ya. Kalaupun ada masalah, dicari jalan keluarnya. Kalau cuman khawatir juga nggak nemu, jadi kayak mati gaya, nggak ada ide gitu. Tapi kalau kita tenang, nah itu langsung bisa mikir, ya, solusi jalan keluar tuh pasti ada aja. Oke. Lanjut untuk angel guidance, ya, bimbingan malaikat atau angel guidance atau pesan petunjuk, ya. Oke, cut the cord, ya. Potong sesuatu hal yang memang sudah nggak baik buat kamu, mau itu hubungan, pekerjaan, pertemanan, bisnis, usaha, ya pokoknya semua aspek kehidupan, ya. Jika kayak kamu udah jalani sekian lama, kamu nggak happy, kamu sedih, kamu tersiksa, ya, malah parahnya lagi kamu dirugikan, ya, belum lagi kamu dimanfaatkan, ya udah waktunya potong, ya. Yang bisa memberikan ketegasan tuh dirimu sendiri. Jangan menunggu dia yang ninggalin kamu, harus kamu yang bisa tegas. Tapi kalau ya so far kamu happy-happy aja, bahagia aja, ya kan kamu sendiri yang menikmati hidup gitu kan, ya. Tapi kalau yang aku sampaikan itu semua tadi, ya artinya sudah waktunya cut off, ya. Potong segala sesuatu yang menghambat kemajuan kita, menghambat kebahagiaan kita, ya. Karena kalau terus dipelihara gitu, ya, ibaratnya itu terus berada di pusaran yang sama, ya kita nggak maju-maju. Kita akan melihat teman-teman, wah udah banyak pencapaian, oh teman-teman bahagia dengan rumah tangganya atau pernikahannya. Aku masih dengan orang yang sama, bukannya aku bahagia, tapi malah sedih setiap hari, malah dirugikan, malah dimanfaatkan. Nah, itu coba merenung lagi, ya, merenung dan berdialog dengan diri sendiri. Kalau berdialog dengan orang lain banyak opini, banyak pendapat, nanti malah bingung. Jadi pada diri sendiri, nanti kamu akan bisa memutuskan apakah harus aku cut atau dipertahankan dengan wasting time begitu lama tapi nggak bahagia. Nah, gitu, ya. Oke. Untuk angel answer hari ini, ya, buat kamu yang saat ini sedang memanifestasikan atau ingin mewujudkan sesuatu hal, bahkan mungkin saat ini udah kamu perjuangkan, udah kamu tunggu, udah kamu usahakan. Nah, kita lihat apa jawaban angel. Ini bisa buat motivasi atau antisipasi. Yap. Oke, jawabannya get more information. Jadi untuk melengkapi atau untuk mempercepat mewujudkan apa yang kamu saat ini sedang perjuangkan atau kamu harapkan, coba gali informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya supaya kamu nggak salah mengambil keputusan, supaya kamu nggak salah melangkah atau bertindak. Oke, next yang terakhir. Ini afirmasi atau pesan yang bisa menginspirasi kamu, ya. Oke. My high vibes heal the world. Kamu afirmasikan, vibrasiku yang tinggi menyembuhkan dunia.
atau my high vibes heal the world. Jadi vibrasi yang tinggi itu apa? Ketika kita penuh cinta kasih, kita menolong tanpa pamrih, ya, kita membantu orang lain tanpa meminta balasan, kita memaafkan, membuang segala dendam, toksik-toksik yang ada di kita. Nah, dengan vibrasi kita yang tinggi ini, ya, membantu untuk menyembuhkan dunia yang saat ini kacau balau, ya. Kita bantu dengan vibrasi kita supaya sembuh, dan kamu afirmasikan ini. Oke ya. Ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.